masa lampau, sebelum Pantai Pangandaran menjadi salah satu destinasi indah di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Pananjung. Kerajaan ini dikelilingi oleh hutan lebat dan lautan yang luas. Pananjung terkenal karena warganya yang hidup damai sebagai nelayan dan petani. Namun, legenda mengatakan bahwa keindahan pantai di wilayah ini berasal dari sebuah peristiwa tragis yang melibatkan cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan. Raden Sidapaksa, seorang ksatria muda dari Kerajaan Pananjung, pemberani namun sering diliputi ambisi. Nyi Larasati adalah gadis desa yang anggun, dikenal karena kecantikannya dan kemampuannya menyanyi. Ia mencintai Raden Sidapaksa, Kirangga Seta dukun bijak di desa itu, yang memiliki hubungan misterius dengan penguasa laut pantai selatan. Nyi Roro Kidul, penguasa laut pantai selatan, yang diam-diam mengawasi kehidupan di Pantai Pananjung. Awal kisah, Raden Sidapaksa dan Nyi Larasati tumbuh bersama di desa kecil di tepi laut. Keduanya saling mencintai, tetapi Raden Sidapaksa memiliki ambisi besar untuk menjadi pahlawan kerajaan. Suatu hari, ia dipanggil oleh raja untuk menjalankan tugas penting, yaitu menangkap seekor naga laut yang sering merusak perahu nelayan. Dan akhirnya Raden Sidapaksa pun berangkat untuk menjalankan tugas mulia, titah dari seorang raja. Sebelum berangkat, Raden Sidapaksa pamitan dengan Nyi Larasati. "Laras, aku akan pergi melaksanakan perintah raja, doakan aku, agar aku bisa kembali dengan selamat." Larasati memegang tangan Raden Sidapaksa sambil berkata, "Jangan pergi terlalu jauh, Raden. Aku punya firasat buruk tentang laut ini. Sebaiknya kau batalkan saja niatmu itu, Raden." "Laras, aku harus pergi. Jika aku berhasil menangkap naga itu, aku akan mendapat kehormatan dan hadiah yang besar." Nyi Larasati hanya bisa meremas tangannya dengan cemas, sambil berkata lagi, "Tapi sebelum pergi, Raden harus berjanji bahwa Raden tidak akan melupakan aku." "Aku berjanji, aku akan kembali untukmu." Akhirnya Raden Sidapaksa pun berangkat melaut dengan perahunya. Disaksikan Nyi Laras sampai perahunya menghilang terhalang ombak. Di tengah perburuan naga, perahu Raden Sidapaksa dihantam badai besar. Ia terombang-ambing di tengah lautan hingga akhirnya jatuh ke laut. Saat ia hampir tenggelam, tiba-tiba seorang wanita cantik dengan gaun hijau muncul. Ia adalah Nyi Roro Kidul. "Kenapa kau melawan lautku, wahai manusia?" Raden Sidapaksa pun menjawab, "Aku diperintahkan menangkap naga laut. Aku tidak takut kepadamu, Nyi Roro Kidul." Nyi Roro Kidul tersenyum lembut, tetapi matanya bersinar tajam. "Keberanianmu mengagumkan, tetapi kau tak akan pernah menang melawan kekuatan lautku. Jika kau ingin selamat, berikan sesuatu yang paling kau cintai sebagai gantinya." Raden Sidapaksa terdiam. Ia berpikir bahwa yang paling ia cintai adalah kejayaannya, sehingga ia pun menyetujuinya. Lalu Nyi Roro Kidul pun memberikan Raden Sidapaksa kekuatan untuk menangkap naga laut, dan Raden Sidapaksa pun melanjutkan perburuannya menangkap naga laut. Dan akhirnya dengan kekuatan yang dimilikinya, Raden Sidapaksa berhasil menangkap naga laut yang suka mengganggu para nelayan itu. Setelah berhasil menangkapnya, Raden Sidapaksa pun kembali ke daratan sebagai pahlawan. Namun, ia tak sadar bahwa pengorbanannya memiliki makna lain. Setelah Raden Sidapaksa sampai di kerajaan, lalu menghadap sang raja pun menyambutnya dengan gembira. Sang raja pun memberikan hadiah dan penghormatan kepada Raden Sidapaksa. Akhirnya Raden Sidapaksa pun mendapatkan apa yang diimpikannya, yaitu mendapatkan hadiah dan kehormatan dari kerajaan sebagai pahlawan, penakluk sang naga laut. Raden Sidapaksa sangat bahagia bahwa impiannya telah jadi kenyataan. Setelah merayakan kemenangannya dengan sang raja, ia pun bergegas menuju ke desa. Tetapi saat Raden Sidapaksa kembali ke desa, ia menemukan bahwa Nyi Larasati telah menghilang. Penduduk desa mengatakan bahwa badai besar menyeretnya ke laut pada malam Raden Sidapaksa pergi. Raden Sidapaksa jatuh terduduk. Ia baru menyadari bahwa janji kepada Nyi Roro Kidul adalah menyerahkan sesuatu yang paling ia cintai, adalah kekasihnya, Nyi Larasati.
Dengan hati hancur, Raden Sidapaksa melangkah pergi, menuju ke rumahnya Ki Ranggaseta, untuk mencari jawaban dan petunjuk agar bisa mengambil kembali Nyi Larasati. Raden Sidapaksa mendatangi Ki Ranggaseta, seorang dukun bijak di desa itu. Rumahnya berada di tepi hutan, dipenuhi aroma dupa dan suara gemericik air dari mata air kecil yang ada di samping rumahnya. Dengan wajah penuh keputusasaan, Raden Sidapaksa menceritakan apa yang telah terjadi. "Ki, tolong aku telah kehilangan Nyi Larasati. Semua ini karena kesalahanku. Nyi Roro Kidul mengambilnya dariku." Ki Ranggaseta menghela napas panjang. "Raden, kau telah membuat perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa diingkari. Ratu Laut tidak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu yang berharga." Lalu Raden Sidapaksa menggenggam tangan Ki Ranggaseta dengan putus asa. "Aku harus mendapatkannya kembali, Ki, apapun caranya. Aku tidak peduli pada kekuatan laut itu atau hukuman apa yang menantiku." Ki Ranggaseta memandang Raden Sidapaksa dengan tatapan berat. Akhirnya Ki Ranggaseta pun berbicara lagi dengan nada penuh kekhawatiran. "Jika kau ingin membawa Larasati kembali, kau harus pergi ke istana Nyi Roro Kidul di dasar laut. Namun, ketahuilah, perjalanan ini tidak mudah. Banyak yang mencoba, tetapi tidak ada yang kembali." Dengan arahan Ki Ranggaseta, Raden Sidapaksa pergi ke sebuah gua misterius di tepi pantai, tempat gerbang menuju istana laut selatan berada. Ia membawa bunga melati putih, persembahan yang disarankan oleh Ki Ranggaseta. Setelah melafalkan mantra yang diberikan, air laut perlahan-lahan menyibak, dan Raden Sidapaksa melangkah ke dalam gua yang memancarkan cahaya hijau. Di sana, ia bertemu dengan berbagai makhluk gaib, tetapi ia terus melangkah tanpa gentar. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh seorang penjaga berwujud ular besar. "Manusia, apa yang kau cari di istana ini? Pergilah sebelum kau menyesal." Raden Sidapaksa pun menjawab, "Aku mencari Larasati. Aku tidak akan mundur." Penjaga yang berwujud ular itu pun tertawa mengejek, hati yang penuh cinta, tetapi dipenuhi kebodohan. "Kalau kau tak mau kembali, kau harus melewati ujian ini, jika ingin bertemu sang ratu." Penjaga itu memberikan tantangan. "Kau harus memilih antara dua pintu. Satu pintu menuju istana, dan pintu lainnya menuju kehancuran." Dengan keyakinan, Raden Sidapaksa memilih pintu yang dipenuhi suara gemericik air. Ketika ia melangkah masuk, tiba-tiba ia telah berada di aula istana laut selatan. Di tengah aula yang megah, Raden Sidapaksa melihat Nyi Roro Kidul duduk di singgasana kristal. Di sampingnya berdiri Nyi Larasati, mengenakan gaun hijau yang sama seperti milik sang ratu. Namun, tatapan Nyi Larasati kosong, seolah-olah ia tidak mengenali Raden Sidapaksa. Kemudian Raden Sidapaksa berlutut di hadapan sang ratu. "Ratu, aku memohon belas kasihanmu. Kembalikan Larasati padaku." Nyi Roro Kidul tersenyum dingin. "Raden Sidapaksa, kau yang menyerahkan dirinya kepadaku. Apa hakmu untuk memintanya kembali? Sedangkan aku pun telah memberikan apa yang kau inginkan." "Aku tidak tahu, Nyai, bahwa pengorbanan itu adalah Larasati. Aku mencintainya lebih dari hidupku sendiri. Tolong, kembalikan dia." Nyi Roro Kidul memandang Raden Sidapaksa dengan tatapan tajam. Lalu Nyi Roro Kidul pun berkata, "Cinta dan pengorbanan tidak pernah tanpa harga. Jika kau ingin membebaskannya, kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar darinya." "Baiklah, apapun itu, pasti akan aku lakukan. Aku bersumpah akan melakukannya." Nyi Roro Kidul bangkit dari singgasananya. Suara ombak menggema di dalam aula. "Kau harus menyerahkan jiwamu untuk menggantikannya. Jika kau setuju, Larasati akan kembali ke dunia manusia. Tetapi kau akan menjadi bagian dari laut selamanya." Tanpa ragu, Raden Sidapaksa pun setuju dengan perjanjian itu. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tubuh Raden Sidapaksa perlahan berubah menjadi buih laut. Nyi Larasati tiba-tiba tersadar, dan air mata mengalir di wajahnya saat ia memandang kekasihnya untuk yang terakhir kali. "Tidak, Raden, jangan tinggalkan aku." Raden Sidapaksa hanya tersenyum memandangi Nyi Larasati.
Akhirnya Raden Sidapaksa menjadi penghuni istana Nyi Loro Kidul, dan Nyi Larasati pun kembali ke dunia manusia.